Selamat sore Bu Maria ya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Pertama kami ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara sampai pada tahap ini, dan saya kira ini tahap yang terakhir ya, sebelum nanti ada pengumuman mengenai hasilnya gitu kan, finalnya. Pertama saya ingin lebih tahu motif Anda itu ikut seleksi dan mudah-mudahan lulus menjadi komisioner Komnas HAM, itu motifnya apa, motivasinya? Silakan. Iya, selamat sore. Terima kasih Pak, motivasi saya mengikuti. Dibuka aja itunya. Oh ya. Enggak apa-apa karena jauh. Ya. Terima kasih. Motivasi saya mengikuti Komnas HAM, mengikuti seleksi anggota Komnas HAM ini lebih pada keinginan untuk ikut membenahi kembali Komnas yang menurut saya semakin kurang progresif ya dalam menjalankan 4 fungsinya itu, terutama dalam bidang pemantauan isu-isu HAM. Karena saya stop dulu situ. Saya pengen elaborasi yang tadi itu. Yang menurut Anda tidak apa tadi? Kurang progresif. Itu deh. Coba dielaborasi secara lebih spesifik gitu. Terima kasih. Saya kebetulan jadi wartawan itu Pak dari tahun Anda wartawan ya. Iya. Ya, hebat. Dari tahun 1996, dan kebetulan saya mengikuti isu HAM itu di awal Komnas baru berdiri, dan waktu itu badan hukumnya masih keputusan presiden, belum undang-undang sekarang 3999. Jadi yang saya temukan dalam perjalanan saya sampai sekarang masih wartawan adalah bagaimana. Saya stop di situ. Jangan pakai istilah wartawan, jurnalis. Jurnalis. Karena kalau wartawan tuh bias gender, kita pakai istilah yang tidak bias gender, yaitu jurnalis. Silakan. Iya Pak. Jadi saya mengikuti isu, terutama isu-isu besar yang memang tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang tentang pelanggaran berat. Nah, dalam perjalanannya saya melihat bahwa kerja Komnas itu lebih banyak ke wilayah barat, Indonesia Barat, termasuk Kalimantan. Tapi untuk Timur, saat ini saya bekerja sebagai pemimpin redaksi di media yang kami dirikan bersama di NTT. Isu-isu yang besar di sana yang sangat menyedihkan ya, terutama human trafficking, kekerasan seksual terhadap anak, itu mendominasi sebenarnya sudah bertahun-tahun ya Pak. Mungkin kalau wawancara dan diskusi saya dengan para tokoh di sana seperti membudaya. Nah, tapi kehadiran Komnas tidak terlihat di sana. Begitu juga di Ambon. Jadi fokusnya lebih banyak ke barat, dan satu indikatornya udah demikian masif, tapi saya belum menemukan keseriusan di sana. Dan itu terbaca dari laporan-laporan media lokal di sana, tidak banyak isu Komnas diangkat di sana, peran mereka. Nah, yang kedua memotivasi saya adalah kerinduan pada leadership, kepemimpinan di masa awal Komnas HAM berdiri. Saya mengenal Bapak Ali Said, saya mengenal Bapak Marjuki Darusman, Pak Asmara, pemimpin-pemimpin yang usianya tua, tapi dalam melakukan kerja sangat the dream team menurut kami di masa itu. Mereka tua tapi mereka tidak punya ketakutan menghadapi kenyataan bahwa kehadiran Komnas di saat itu hanya diharapkan sebagai memenuhi pengamatan internasional bahwa Indonesia menjalankan HAM. Tapi dalam kerja mereka sungguh-sungguh. Pemimpin redaksi saya di Suara Pembaruan adalah Ketua Sub Pemantauan Bapak Albert Hasibuan, dan saya diminta untuk fokus ke isu HAM, mendampingi beliau dalam konteks-konteks pemantauan. Dan saya mendapat banyak pelajaran dari beliau bahwa komunikasi dan leadership itulah yang membuat mereka sulit untuk dijatuhkan dalam menangani isu-isu ini. Jadi itu yang sebentar. Ini benar sekali ya. NTT itu kurang dapat perhatian ya, benar itu.
Iya Bapak. Kalau itu Anda laporkan nggak itu, misalnya ditangkapi itu orang-orang demo memprotes kenaikan harga masuk Taman Komodo itu? Iya Bapak, kami menulis itu. Menurut kami di sana pemerintahan good governance dan akuntabilitas salah satu elemennya itu tidak berjalan optimal, karena di sana pemerintahan itu lebih seperti elit ya, artinya bukan bicara akuntabilitas atau kepentingan publik, tapi saya lebih melihat siapa yang diuntungkan. Di sana saya tidak melihat kebijakan publik itu terbuka seperti kita melihat di Jakarta. Dan kedua, akuntabilitasnya itu tidak disosialisasikan gitu. Seperti kasus tarif masuk Komodo ini, bagaimana seorang gubernur dan dan anggota DPRD tidak saling bekerja sama, sehingga tanpa perda mereka bisa menaikkan mengubah sebuah kebijakan publik. Dan itu menurut saya itu bukan faktor keliru, tapi memang menunjukkan bahwa pemerintahan di sana nggak becus gitu loh. Bagaimana itu terjadi? Itu media Anda berani mengungkapkan itu? Kami bukan mengungkapkan dalam konteks, tapi kami menulis tidak ada perda. Kemudian kami mewawancarain masyarakat di sana tentang ininya, kenapa terjadi? Karena media kami baru Pak, kami belum punya koresponden juga di sana. Tapi pernah diintimidasi enggak? Intimidasi, saya dipecat Pak. Dipecat? Di media pertama saya di sana saya di PHK, terus bersama beberapa teman yang kebetulan mereka anggota AJI dan beberapa juga yang sangat mendukung AJI tapi nggak dibolehkan bergabung, kami mendirikan media berita online yang kami namai katongntt.com. Sebelumnya saya pemimpin redaksi di Victory News, karena saya dianggap terlalu berlebihan menerapkan nilai-nilai jurnalistik dan akuntabilitas, terutama soal 7 hari kerja untuk wartawannya dan semua timnya, kemudian gaji yang dibawa UMR, terus tidak ada profil masing-masing jurnalis sehingga itu menjadi basis untuk menentukan karir, dan laporan keuangan yang amburadul. Saya hanya bertahan 1,5 bulan, kemudian saya di PHK sangat tidak hormat. Menurut Anda perlu nggak di Komnas HAM yang akan datang itu seorang komisioner yang memberikan perhatian terhadap kekerasan terhadap jurnalis yang juga bahkan melanggar HAM? Ya, menurut Anda gimana? Perlu nggak itu di Komnas HAM? Menurut saya perlu ya Pak. Ini kerja-kerja jurnalistik ini kan beresiko, terutama di daerah yang model pemerintahannya seperti itu. Sehingga saya berpikir bukan hanya perlu dan harus, karena kita masih ingat Udin itu sampai sekarang tidak tahu kasus Udin dibunuh, dan wartawan-wartawan di Kalimantan beberapa yang saya saksikan melapor dulu ke Jaksa Agung, tangannya dipotong gara-gara menulis tentang persaingan perkebunan kelapa sawit, penjarahan tanah adat. Nah, itu bagi saya memang harusnya di situ Komnas hadir memantau, dan seingat saya tidak ada perbedaannya antara jurnalis dan profesi lain selama itu pelanggaran HAM yang harus diungkap. Tapi sebagai jurnalis, the fourth pillar of foundation demokrasi, menurut saya kehadiran mereka dan ancaman itu sangat akan mengganggu perjalanan demokrasi di Indonesia. Melanjutkan itu ya, kira-kira dalam konteks yang lebih luas, kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM, apalagi yang mau Anda lakukan yang paling pokok selain melindungi jurnalis tadi itu? Ya, yang paling penting bagi saya, sebagaimana di makalah saya awal kenapa saya mengajukan ini adalah saya ingin membangun leadership dari dalam Komnas dulu. Leadershipnya saya ingin membangun kembali trust, kepercayaan masyarakat. Seperti kita lihat hari ini, mungkin beberapa hari terakhir Komnas itu di media sosial ditertawai, diejek, bahkan ada yang bilang bubarkan saja Komnas HAM. Maksud saya kenapa itu? Kenapa minta masyarakat dibubarkan? kecewa dengan pernyataan-pernyataan Komnas di media terkait dengan kasus pembunuhan seorang polisi Brigadir Joshua.
kami kan memantau itu karena media di sini juga kami ingin tahu bagaimana mereka mendalami isu itu. Kalau Anda sendiri bagaimana menurut Anda itu keterlibatan Komnas HAM dalam kasus FS ini, Freddy Sambo itu menurut Anda gimana? Proporsional atau patut atau tidak patut? Karena saya punya latar belakang jurnalis, Ibu Kris, saya juga dulu dihukum lama dan banyak menulis soal Komnas dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Saya pikir yang paling pertama dilakukan Komnas adalah mengumpulkan data dan jangan terlalu banyak memberi ruang terhadap masyarakat menimbulkan perbedaan-perbedaan dan distorsi ya Pak menurut saya. Bukan dalam konteks silent operation, bukan, tapi kumpulkanlah data. Itu memang data yang kita pegang itu adalah bukti yang paling kuat dan konfirmasi. Dan kalau dalam konferensi pers, ini kan beda ya Pak, di zaman saya dengan zaman sekarang medsos, di mana orang lebih percaya sekarang dengan media sosial. Jadi media berita sekarang sering tertinggal kalau bicara kualitas buktinya. Jadi saya pikir Komnas itu harus berhati-hati dan belajar paradigma media sekarang bukan seperti dulu lagi Pak. Kita bisa menunggu. Kalau saya melihat Komnas terlalu cepat dan menurut aku dangkal ya. Kenapa harus langsung itu? Nah, berpihaklah ke korban. Kenapa kita ribut di soal bagaimana ininya? Tapi fokuslah dulu karena Komnas ini kan berdiri untuk korban dulu yang diperhatikan. Nah, perspektif korban itu yang saya lihat hilang dalam wawancara-wawancara di televisi dengan komisioner maupun ketua Komnas HAM yang saya lihat sendiri ya Pak itu. Yang terakhir dari saya, itu kan banyak sekali ya korban perempuan itu, trafficking itu. Itu di NTT nggak ada lembaga advokasi HAM? Banyak Pak. Tapi banyak. Gimana hasilnya? Nggak ada hasilnya atau gimana? Kalau kami kebetulan saya juga ombudsman kami itu salah satu tokoh gerakan perempuan di NTT namanya Pendeta Emi Saertian. Dia ombudsman di media kami bersama Bapak Stanley mantan di Dewan Pers juga. Nah, yang kami dapat adalah follow up dari informasi yang mereka kumpulkan, advokasi yang mereka berikan itu ke atas. Maksud saya ke tingkat nasional itu enggak terdengar dengan clear Pak, dengan jelas. Baru-baru ini kami menulis berseri sorotan tentang kekerasan seksual terhadap anak di NTT yang demikian marak. Pelakunya sendiri adalah orang paling terdekat yaitu ayah kandung. Itu frekuensinya setiap bulan itu ada 2, 3, 4. Pernah nggak Anda ngasih tahu Komnas HAM di Jakarta mengenai itu? Saya waktu itu kan ada koalisinya Pak. Mereka yang menyampaikan berita-berita kami meneruskannya ke teman-teman Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Reaksi mereka bagaimana, responnya? Mereka yang berhasil tuh Komnas Perempuan. Mereka malah diundang ke Jakarta bersama Ibu Mariance Sakbau yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia, yang sampai dia pulang tidak ada kasusnya. Pemerintah Malaysia cuma menjanjikan dan belakangan mendapat info kasus majikannya menyiksa dia sangat luar biasa, itu kejamnya, itu dihentikan dengan alasan bukti tidak ada. Padahal Pak Ibu Mariancenya diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. Yang menghentikan itu siapa? Komnas HAM? Pemerintah, tapi Komnas kita nggak ada suaranya. Oh begitu. Nah mudah-mudahan, ya kita bukan mudah-mudahan, jika Anda nanti lolos ya sebagai komisioner, wah ini penting sekali itu ya. Menjadi prioritas tuh perempuan-perempuan kita di NTT, anak-anak itu jadi korban itu gimana ya? Ya, semoga Pak, ya. Tapi bukan karena saya saja, tapi Komnasnya harusnya nanti yang terpilih itu benar-benar melihat dulu ke timur deh, jangan barat melulu. Bias ke barat ya? Iya Bapak. Saya kira dari saya begitu deh, cukup. Silakan. Saya aja. Ya, Mbak Maria panggilannya. Iya. Ya, jadi ini saya baca makalahnya ya, dan ada catatan yang sangat penting yang saya ingin gali, yaitu tentang pernyataan Komnas HAM tidak boleh mengabaikan tentang dua hal,
dalam setiap merumuskan program dan Renstra, terutama untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, dan termiskin. Jadi ini ya yang peran atau kehadiran Komnas HAM untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, dan termiskin. Saya mau, karena Maria punya aspirasi untuk membenahi Komnas HAM, maka pertanyaannya adalah tentang sistem gitu ya. Jadi bukan case by case tapi sistem yang mau dibangun. Nah sebelum itu saya mau tanya analisis Anda tentang mekanisme kantor daerah Komnas HAM, karena Komnas HAM punya beberapa kantor daerah kan, ada juga yang di Indonesia Timur. Itu analisis Anda tentang itu seperti apa? Ya, menurut saya pertama Komnas HAM di daerah itu sudah waktunya untuk dievaluasi. Pertama, keberadaan Komnas di daerah itu kurang mendapatkan perhatian, ya khususnya dalam menangani kasus. Mengapa? Karena dapat perhatian oleh siapa nih? Pemerintah daerah, sehingga kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM di daerah itu lebih bersifat apa ya, diakui oleh Komnas, tapi follow up di pemerintah daerah, misal perubahan di Perda, perubahan yang direkomendasikan itu sulit dilakukan oleh Komnas di daerah. Nah, dukungan itulah yang memang saya sejauh ini merasakan sulit ya membangun semacam MOU dengan daerah. Tapi saya berpikir satu lagi adalah soal keberadaan Komnas di daerah di luar bagian barat. Memang benar ada di Maluku, tapi kalau melihat perspektifnya sekarang ini, bagaimana heavy atau beratnya itu enggak sesuai lagi Ibu. Khususnya di NTT, di NTB itu isu-isu yang berat saya rasakan di sana tidak ada kehadiran Komnas daerah. Nah, sistem yang harus dijalankan sebenarnya yang saya harapkan adalah MOU Komnas dengan pemerintah daerah itu harus dilakukan dan diawasi secara reguler. Ada mekanisme tahunannya meminta daerah di mana di situ ada perwakilan Komnas untuk melakukan evaluasi reguler. Bisa jadi melakukan namanya report, apa yang mereka telah capai dengan kerjasama di daerah. Nah, tapi bagi daerah yang belum punya, sebaiknya itu segera didirikan dan sama juga dilakukan MOU, karena seperti di Papua, saya mengenal Bapak Prits itu dia sampai kecapean kalau sudah diskusi. Seperti udah direkomendasi tidak ada follow up, ataupun ada follow up tapi itu sebatas formalitas. Nah, jadi saya berpikir ini enggak sampai, jangan hanya di sekedar rekomendasi ke Komnas di Jakarta, tapi harus ada Komnas HAM turun ke daerah bersama-sama melakukan namanya MOU untuk hal-hal atau kasus-kasus yang menjadi dominan di daerah itu. Contoh yang saya mau sampaikan, ada beberapa anggota Komnas yang masih di sini, masih bekerja, pernah menanyakan ke saya bagaimana pintu masuk mendirikan Komnas perwakilan daerah di NTT. Nah, saya bilang media itu bisa diajak, jadi ada namanya kolaborasi yang bisa kita jalankan dengan media. Kami mensupport. Kenapa sulit di NTT untuk masuk Komnas perwakilan daerah, sementara laporannya itu tiap tahun dari teman-teman koalisi masyarakat sipil itu banyak sekali. Nah, jadi sistem yang saya bangun, yang ingin saya bangun di daerah itu adalah pertama MOU, rekomendasi diberikan ke DPR, DPRD atau partai pengusungnya, dan begitu tidak terlaksana harusnya ada political will dari daerah, dari pusat untuk memotong atau semacam sanksi, mengurangi anggaran mereka yang terkait dengan itu, sehingga mereka merasa ada tanggung jawab di sana, tidak sekedar omongan gitu.
Kalau rekomendasi Komnas HAM memang biasanya ada sanksi atau tidak di Tidak. tingkat nasional? Setahu saya Pun. tidak. Iya, jadi harapannya di NTT ada, walaupun sebenarnya di tingkat nasional juga tidak ada. Tidak, bukan begitu. Maksud saya perwakilan NTT, Komnas di NTT itu harus ada karena melihat global ini juga posisi dia di situ. NTT itu ada di beberapa Oke. di tingkat geografinya juga dekat dengan Timor Leste, Australia yang banyak pintu-pintu penyeludupan. Ya. Nah, maksud saya di sini adalah Komnas HAM mendorong, mengawasi yang namanya perda-perda yang sudah dianggap tidak sesuai dengan isu di daerah dan mendorong perda-perda dibuat yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perdanya itu sudah tidak sesuai, bahkan di 22 provinsi 22 kabupaten kota itu enggak jalan. Nah, di sini pendampingan yang dilakukan oleh Komnas, maksud saya perwakilannya di daerah. Apakah memformulasikan, apakah memantau, melibatkan koalisi sipil sehingga di daerah itu mereka merasa terpantau atau terawasi, dan jika itu tidak dilakukan, Komnas bisa melobi agar DPR mengurangi atau memangkas sebab beberapa anggaran yang dianggap tidak mendukung kerja-kerja mereka di daerah. Terima kasih. Iya. Ini kan Indonesia besar sekali ya, jumlah provinsi sekarang berapa nih, saya udah 34. 37. Nah, artinya banyak. Jadi sementara sumber daya kelembagaannya Komnas HAM juga kita tahu terbatas. Dan kita lagi karena kalau Mbak Maria nanti jadi komisioner kan yang harus dipikirkan nasional ya. Artinya kita bisa punya perhatian pada daerah tertentu tapi mandat yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan adalah nasional. Bagaimana misalnya Anda mau mengambil fokus pada soal kehadiran Komnas HAM di daerah-daerah tertinggal, terluar dan termiskin, seperti apa kriteria atau cara Anda untuk memilih daerah-daerah mana yang perlu ada kantor perwakilan daerahnya? Bagaimana caranya untuk, karena setiap daerah akan bilang, oh kita masalahnya banyak di sini, banyak di sana gitu. Jadi gimana caranya untuk mempunyai satu pendekatan yang sistematis untuk dan dianggap fair untuk di tingkat nasional? Silakan. Iya. Pertama, saya akan menggunakan profil daerah. Profil daerah itu tentu bisa kita dapatkan dari Bappenas, dari kementerian lah maksud saya, dari BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian baru polisi sebagai aparat penegak hukum. Data itu akan kita evaluasi. Nah, evaluasi dari daerah-daerah yang khusus berada yang tadi saya bilang daerah tertinggal, terluar dan termiskin ya. Nah, dari situ baru kita petakan kebutuhan utama mereka sesuai dengan peran dan fungsi Komnas HAM di sana. Apa yang paling prioritas kalau melihat dari apa yang profil daerah itu masing-masing. Nah, dari situ pendekatannya ada dua. Pertama, saya membayangkan bukan bagaimana mengefisiensikan jarak, mengefisiensikan waktu, dan mengefisiensikan anggaran Komnas yang terbatas. Nah, untuk itu pertama akan memperkuatkan sebuah namanya jejaring masyarakat sipil yang akan menjadi mitra kerja Komnas HAM. Kedua, memperkuat peran dari anak-anak muda yang ada di sana. Mereka generasi muda yang mempunyai kemampuan mobilitas dan cara pandang yang mewarnai kehidupan laporan-laporan nanti yang diberikan. Kenapa? Generasi kita ini dalam beberapa tahun ke depan, anak-anak muda di Indonesia ini itu menurut saya sangat naik gitu populasinya, dan mereka lebih kreatif lagi dengan kehadiran internet sekarang. Nah, jadi di dalam makalah saya juga sampaikan untuk menghemat waktu dan ruang, kenapa kita tidak memanfaatkan yang namanya internet
dengan membentuk pendekatan berbasiskan media sosial, informasi, begitu Ibu. Terima kasih, waktunya habis. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Namanya panjang amat sih dipanggilnya? Maria. Maria aja. Kita jawab punya Maria gitu. Perjalanan sudah panjang ya. Anda bekerja lebih banyak di Jakarta atau di daerah? Kalau dihitung nih di Jakarta Ibu, karena saya di daerah baru 1 tahun. Oh, Ya. jadi Anda datang ke sini dari Iya, daerah? dari Kupang. Dari Kupang. Oh. Tadi Anda bicara banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di NTT ya? Iya, Ibu. Yang paling tinggi angkanya dan paling banyak mendapat perhatian itu apa kekerasan seksual pada perempuan? Iya, kekerasan seksual pada perempuan dan anak dan human trafficking Ibu, karena di situ pemasok pekerja migran Indonesia terbesar saat ini. Apakah itu karena kemiskinan? Salah satu pendorong atau pemicu itu adalah kemiskinan memang. Saya bukan berbasiskan ini ya, misalnya karena saya wartawan tahu satu, tapi itu data ada di BP2 TKI-nya NTT Bu, bahwa setiap bulan saya pernah membuat itu di tulisan kami, itu terakhir setiap tahun 100 lebih yang pulang dengan istilahnya Ibu Emi Sartian dan Suster Lawrence, di situ peti jenazah. Ya, saya sudah sampaikan. Jadi itu 100 kematian tiap bulan? tiap tahun. Oh, tiap tahun. Okay. Iya. Lalu apa yang dilakukan Anda dan teman-teman Anda mengenai hal ini? Kami sampai saat ini konsisten mengangkat isu itu untuk menggerakkan pemerintah di daerah agar bersikap, membuat kebijakan dan melakukan tindakan mulai dari hulu, yaitu di daerah, dalam hal ini mulai dari RT, RW, dusun, agar memperhatikan profil dari orang-orang di daerah mereka, karena NTT ini kan nggak banyak jumlah penduduknya, seharusnya mereka banyak mengenal dan mendorong sekarang ini melibatkan tokoh-tokoh agama di sana untuk proaktif mencegah jangan sampai mereka ditipu lalu dibawa pergi keluar tanpa prosedur hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan BNP 2 TKI. Oke. Apakah Anda juga berkomunikasi dengan Pemda dan anggota DPRD? Nah, di sana itu Bu, Pemda dan DPRD kalau kita menanyakan isu-isu seputar ini, mereka tidak tertarik Bu, karena alasannya sederhana. Kalau PMI mereka menyebutkan salah sendiri. Kenapa tidak kreatif di sini? Di sini juga banyak yang hidup, mereka aja yang bikin masalah begitu. Nah, itu kita berapa kali nanya termasuk ketua DPRD dan mereka bungkam. Anda mengajak akademisi juga untuk Iya Bu. dan tetap dicuekin. Cuek Bu, ada di sana himpunan akademisi, nama ada himpunannya. Termasuk saya juga bersama teman juga aktif di beberapa kegiatan mereka. Kita sama-sama terus mendorong untuk menyuarakan itu, walaupun istilah kami di sana jalan sepi karena Pemdanya nggak ada gerak sama sekali sejauh ini untuk 4 isu utama itu: kekerasan perempuan, kekerasan seksual anak, human trafficking, dan pekerja migran yang kami bedakan. Human trafficking itu belum tentu pekerja migran, gitu Ibu. Oke, saya bergerak ke paper Anda ya. Anda bikin pernyataan-pernyataan yang memikat saya untuk bertanya. Di awal kelahirannya, Komnas HAM begitu bergigi dan disegani dengan leadership komisionernya. Namun dalam perjalanan waktu, gaung Komnas ternyata tidak sekuat dulu. Lalu Komnas HAM tidak menjadi seyogyanya, tidak menjadi lembaga pemadam kebakaran, pahlawan kesiangan, atau bekerja sekadarnya. Boleh dijelaskan?
Ya, ini Karena di kepala saya Anda pasti punya strategi untuk mengubah ini semua kan gitu ya. semoga Ibu, karena ini kerinduan saya juga, karena dulu kami menyebut Komnas HAM itu rumah kedua setelah YLBHI. Nah jadi Sekarang rumah keberapa? enggak ada lagi Bu, Oh, nggak kata ada. saya tanya adik-adik saya sering Komnas hampir nggak bisa tahun bisa berapa kali. Jadi gini, bukan karena kasus kami kedatang ke Komnas, tapi karena rindu pada tokoh pimpinannya yang memberi kami banyak masukan yang membuat kami semakin memahami isu HAM tanpa harus sekolah hukum dan HAM dulu Bu. Karena saya bisa membayangkan dulu Pak Asmara itu memberi kami wejangan 1-2 jam, baru Pak Marzuki dengan cara-cara bagaimana menghindari pertanyaan itu pelajaran yang tidak ada di kelas ya. Nah kenapa itu saya sampaikan di awal, karena itu pengalaman pribadi kami. Saya tidak sendirian karena kalau wartawan yang di masa itu masih ada pasti menjawabnya sama karena itu kerinduan. Nah kenapa sekarang berubah, bukan semata-mata karena perubahan media sekarang berubah online, tidak ya, karena media itu tidak berubah, maksud saya jurnalis itu kalau memang dia benar-benar mencintai pekerjaan, tentu dia melakukan yang namanya digging, menggali informasi apa, dan rumahnya itu tentu dia pilih adalah rumah yang menyuarakan itu, biasanya ya, maksudnya begitu. Nah di sana tidak ditemukan lagi nama dialog, diskusi panjang. Nah kenapa? Karena itu terkait dengan leadership, mereka tidak merangkul, karena dianggap wartawan itu hanya kayak kami butuh ya kami undang, kami nggak butuh ya sudah nantilah. Padahal itu kan kerja. Kenapa Anda nggak jemput bola? Kenapa harus menunggu diundang Komnas HAM? Maksud saya jurnalis yang sekarang Bu, kami melihat begitu, gitu. bahwa kalau baru dipanggil, tapi kerekatannya, kohesinya itu udah mulai berkurang. Ada yang bilang karena kami diwajibkan liputan sekarang pakai kuota. Ada, tapi beberapa bertahan di Komnas HAM untuk mencari, menggali informasi. Ibarat rumah, kalau rumah itu orang yang menghuninya itu ramah, menghuninya itu seperti melihat kita itu sebagai sahabat, bekerja bersama-sama untuk menegakkan, memajukan HAM, tentu respon yang diberikan itu kan harus resiprositas gitu loh. Jadi saling bersama-sama, tahu bahwa kita itu bergandengan tangan. Nah yang saya rasakan mulai hilang itu bergandengan tangannya itu loh, karena semua masing-masing serba sibuk kali, yang penting diliput ya udah. Jadi rohnya itu yang saya rasakan berkurang saat ini. Jadi kedua pihak ya, Iya. bukan cuma Komnas HAM tapi juga sekarang jurnalis sudah berubah paradigmanya gitu kira-kira. Ya, tapi jurnalis itu lebih ke havingnya itu ke Komnas Bu, karena Komnas, sebenarnya oke. Komnas. Pertanyaan saya kemudian, apa lalu yang akan Anda lakukan untuk mengubah itu semua? Ya, saya yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan namanya pendekatan jemput bola, dibalik lagi Bu. Saya akan rajin ke media yang bagi saya yang punya concern maupun yang tidak, justru yang tidak punya concern saya akan ketok pintu agar mereka mau mengerti kerja-kerja. Dan biasanya di masa dulu almarhum itu nanya kapan nih, Almarhum tuh Bang As. ya kapan nih ada waktu nih Tempo buka kita sharing, nanti rame-rame diskusi. Sekarang jarang Ibu, saya nggak tahu apa pernah Pak Taufan tuh rame-rame ngunjungi media satu-satu gitu, sharing apa yang udah, baru presentase apa yang sedang kami, terus minta masukan gitu. Saya belum tahu karena saya sudah keluar dari Tempo. Nah jadi itu yang saya harapkan, jemput Itu bola. Anda Baru keluar dari Tempo ada keramaian juga ya? apa Ibu? Anda keluar dari Tempo itu? Iya Ayo, Ibu. ceritanya apa itu rame-rame? Apa perlu? Gak perlu, nggak Yang apa-apa pasti kalau ada saya merasa sudah nggak lapor Dewan Pers, tapi Dewan Pers nggak respon. Wah, Pak Azra ini gimana kok nggak merespon? Tapi di masa dulu Pak. Bukan sekarang. Saya Karena ini sudah berdamai. Baru sebulan, 2 bulan. Oke, pertanyaan terakhir. Anda tadi ya berkaitan dengan peran jurnalis dan media itu. Anda menganggap bahwa Komnas HAM kalau aktif di media sosial pasti berpeluang memberangus disinformasi dan hoax. Are you sure? Yeah, I'm sure because Bapak Yeah, I think it's better if you answer in English.
Enggak usah Ibu, Loh, enggak enak. itu adalah salah satu keputusan pansel. Please do. Jadi gini Ibu, saya terinspirasi begitu banyaknya anak muda ini sukses mengubah perilaku, mengubah pendapat dan opini kita. Mengapa kita nggak bisa juga seperti mereka? Di situ maksud saya. Jadi informasi Pak Dirjen Dukcapil sudah sukses melakukan itu. Dan saya yakin Komnas. Siapa namanya? Zudan. Ya Pak Zudan, dia menginformasikan hal yang sampai sekecil-kecilnya. Misalnya kalau anak Anda tidak terdaftar karena pernikahan siri, apa yang Anda lakukan biar hak-hak sipil Anda terpenuhi? Ya bagi saya itu ya Tuhan, syukur ada yang. Jadi bagi saya Bu, ibu-ibu rumah tangga kan udah punya akun masing-masing. Itu kan baru anak-anak Lewat juga. TikToknya gitu. Iya, jadi bagi saya jangan terlalu menunjukkan wajah seram HAM ini. HAM itu juga bisa dibawa luas gitu loh. Oke. Pak Iksan akan membawanya lebih luas, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Tuti. Baik, Saudara Maria, jadi selamat ya, Anda sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih Bang. Jadi saya ingin gali lebih jauh lagi tadi. Sekarang ini kan memang dulu katakanlah dengan kepemimpinan, keterbukaan, kemudian juga jemput bola. Sekarang ini tantangan juga sudah berubah ya, kita lihat konteks juga sudah berubah. Kompleksitas permasalahan juga semakin ini katakanlah demikian. Jadi karena itu Komnas sekarang dengan dalam konteks sekarang memang menghadapi juga kompleksitas lain yang baru, kira-kira gitu ya. Nah jadi karena itu Anda lihat sebetulnya apa ya tadi soal mungkin mengkomunikasikan, sosialisasikan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari segi fungsinya, fungsi penyuluhan, fungsi pendidikan, kemudian juga ada fungsi tadi juga ada fungsi mediasi. Kira-kira dari 3 fungsi ini, fungsi mana yang paling harus mulai dihidupkan untuk katakanlah menyelesaikan, menjawab tantangan ke depan menurut Anda? Iya, terima kasih Bang Ihsan. Kan Komnas ini tugasnya bukan hanya menangani kasus ya. Bagi saya prevention itu lebih penting, yaitu melalui edukasi atau penyuluhan atau pengkajian. Nah, jadi di masa ini yang ke depan itu jauh lebih urgent atau penting bagi saya karena kenapa? Ini generasi muda ini kan masalah HAM itu mereka semakin jauh ya memahaminya ya. Kita nggak bicara dengan konteks oh ini kan mereka di kampus belajar, enggak, saya mau bicara anak muda dalam arti seluruhnya. Kita enggak bicara Jawa atau apa, tapi seluruh Indonesia ini punya dinamika yang beda-beda anak mudanya. Nah, di situ yang saya paling utamakan adalah edukasi. Edukasi ini ada salah satu upaya selain mendidik anak memahami HAM yang benar atau masyarakat menerima informasi yang benar, juga kita belajar juga mencegah dari awal tentang isu-isu HAM ini. Jadi menginternalisasi nilai saya rasa itu sudah menjadi hal yang penting dibanding kita menjadi yang tadi Ibu Akristi sebut, saya mengutip pemadam kebakaran. Karena kasus-kasus lama saja kita lihat itu sudah dibuat semacam seolah-olah tidak penting, disinformasi. Nah, karena proses belajar di belakangnya kurang mendukung gitu loh. Tapi kalau diberi pengertian masyarakat itu, maksud saya itu terutama dengan adanya medsos, kita bersyukur nih ada medsos. Itu mereka akan mencari tahu loh. Mencari tahu kenapa sih Komnas ini sibuk melulu tentang pelanggaran HAM, apa sih yang sebenarnya. Nah, mendekatkan dengan realita, itulah bagi saya yang saya sebut pendidikan, bukan di kampus atau apa, tapi mendekatkan dengan realita, apa sebenarnya HAM itu dalam keseharian. Oke ya, kaitan dengan pencegahan dan ininya ya. Iya, jadi bukan jadi pemadam kebakaran saja. Iya. Tapi saya lanjutkan tadi Anda bilang juga ada banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap tidak penting. Apakah betul begitu?
sebetulnya Anda lihat? Karena selama ini kalau kita lihat juga pada periode ini ya tetap ada upaya terobosan sebetulnya untuk penyelesaian. Kita lihat juga udah mulai Paniai sekarang juga diproses. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa berkembang yang lainnya. Mereka udah juga perhatikan sebetulnya PR-PR masa lalu ini. Bagaimana menurut Anda? Iya, karena pelanggaran ini kan mentoknya itu dalam konteks pengadilan ya, justice-nya dari dalam konteks pengadilan ini kan yang tidak bisa kita perjuangkan sampai sekarang itu bisa diadilin, sehingga ada narasi nanti kepada masyarakat maupun generasi kita. Di sini hukum berfungsi dengan baik, itu yang saya belum menemukan. Jadi maksud saya adalah pelanggaran-pelanggaran masa lalu itu sulit untuk kita mencapai melalui proses hukum. Makanya kemarin ada upaya rekonsiliasi pun undang-undangnya, RU-nya dibatalkan. Nah, salah satunya adalah melalui proses edukasi tadi. Sebagai contoh yang menurut saya menarik adalah bagaimana edukasi itu masuk ke ruang-ruang yang seram tapi akhirnya bisa berproses diterima adalah kasus, ini penilaian pribadi saya, bagaimana Ibu Mary Colimon, Ketua Sinode Gereja Majelis Injili di Nusa Tenggara, dia bisa menjadi Ketua Sinode padahal dalam bukunya dia menjelaskan ayahnya dulu adalah salah satu ikut dalam pembantaian 65. Tapi bagaimana jemaat sekarang menerima dia dan menjadikan dia salah satu tokoh. Nah, itu yang menurut saya yang harus sering-sering disuarakan, bahwa pelanggaran masa lalu itu ya harus diselesaikan, tapi mereka yang menjadi pewaris dari pelaku-pelaku itu punya hak hidup yang sama. Justru yang saya melihat sekarang adalah kesulitan dari LGBT. Mereka itu sampai sekarang nggak diterima karena tekanan dari para tokoh-tokoh lagi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang membuat narasi yang menakutkan bahwa mereka itu tidak layak hidup di muka bumi ini. Nah, maksud saya itu bisa itu dibalik lagi kalau kembali lagi tokoh-tokoh yang mendukung HAM ini berbicara soal itu dan menerapkan itu pada keluarganya. Mungkin nanti akan ada pendeta yang LGBT misalnya. Maksud saya begitu. Jadi di ruang-ruang yang strategis itu menjadi bagus untuk kita angkat terus. Makanya bagi saya itu salah satu strategi yang bagi saya itu sedang diupayakan, terutama kami jurnalis mengangkat situasi model-model penyelesaian masa lalu yang mungkin tidak lewat pengadilan tapi penerimaan masyarakat mulai tuh seperti itu, Pak. Iya, kita lihat saya sepakat dengan soal wajah yang ramah tadi ya. Tapi kita lihat juga sudah ada sebetulnya upaya-upaya memecahkan kebuntuan ini. Misalnya bersama LPSK kan juga sekarang pengakuan terhadap korban pelanggaran berat masa lalu misalnya. Kemudian juga upaya untuk juga memperhatikan kesehatan mereka. Upaya juga katakanlah juga kaitannya juga dengan soal psikososial dan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah ada upaya-upaya untuk memecahkan kebuntuan itu. Tidak katakanlah stick pada upaya pengadilan HAM dan lainnya. Nah, itu menurut saya kan juga satu upaya-upaya yang memecahkan kebuntuan yang bisa kita bilang juga ya mulai ramah lah wajahnya ya. Kita lihat. Tapi Anda melihat bahwa masih kurang gitu. Masih banyak hal lain yang sebetulnya bisa dicapai. Iya, masih karena ini berproses ya Bang Ihsan, karena berproses sehingga butuh waktu, tapi saya merasa menilai bahkan mendorong agar media itulah, disinilah fungsi media. Mereka harus sensitif, jangan cuma melihat LGBT dipukul apa, tapi lihatlah ruang-ruang di mana ada komunitas masyarakat itu menerima mereka. Contoh lagi nih di Flores. Saya cuma belum bisa ngangkat karena saya belum ke sana. Ini saya bicara Flores karena pengalaman ya Pak. Mungkin saya kalau pindah ke Papua pasti ada cerita lagi gitu. Jadi bukan ini ya Mbak Kamal, bukan saya berpikir bahwa Indonesia cuma NTT, tapi ini contoh yang saya lihat. Bagaimana seorang LGBT, saya lupa dia apa kawari apa, dia menjadi koster di gereja Katolik yang seram sekali kalau melihat LGBT.
Dia menjadi koster, mendampingi Romo, menyediakan persiapan-persiapan mau mau misa, menjadi wakil Romo kalau ada masyarakat yang sakit sehingga tidak merasa aduh gile yang dikirim ini LGBT waria, waduh dosa. Itu sudah tidak ada Bapak. Jadi saya berpikir ada kekuasaan yang dianggap mewakili moralitas agama atau ya bisa begitu ya, saya belum menguasai banget, yang menjadi pendobraknya. Nah itu sudah dilakukan Pak, dia seorang nelayan, dia diterima bahkan sebagai koster yang dulu itu mungkin di tempat lain itu enggak diterima, tapi terobosan itu dilakukan. Nah seperti itu harusnya disuarakan di media, jadi orang melihat ada role model, ternyata ada loh, baru ada agen perubahan gereja loh, atau imam loh, atau ustadz loh, gitu maksud saya Pak. Jadi kita enggak masuk ke satu sisi aja fokusnya gitu. Sekira ya waktu saya sudah habis. Terima kasih Maria. Saya kembalikan ke Pak Makarim. Selamat siang. Siang, apa kabar Pak. Mama Maria? Terima kasih, kabar baik Pak. Saya baca you punya paper senang. Karena apa? Karena ya bukan tulisan akademisi yang biasa di universitas, tapi laporan media bagus. Jadi Terima kasih. salah satu antara lainnya itu ada semacam implementasi, kan saya baca itu Renstra dari HAM itu dari 2020 sampai 2024 begini ada ya apa yang harus dikerjakan ya. Tapi Anda mengatakan implementasi Renstra itu kurang mampu menjangkau sampai ke latar masyarakat. Nah, menurut Anda itu apa sebabnya? Oke. Menurut saya Renstra itu tidak bisa diimplementasikan karena ini konteks Komnas yang saya bicarakan itu karena sinergisitas dengan pemerintah daerah, dengan pelaku-pelaku lembaga-lembaga yang bekerja untuk fungsi itu tadi, memajukan, melindungi dan memberikan mengedukasi hak asasi manusia atau HAM. Nah, kenapa Renstra ini kan sering dianggap sebagai bagian kerja internal, sehingga tidak banyak yang mensosialisasikannya itu keluar. Bahkan saya rasa jurnalis pun nggak banyak peduli dengan Renstra, sehingga untuk menjaga, merawat agar Renstra ini berjalan on the track gitu nggak jalan. Terus kedua, saya juga karena belum banyak menggali tentang Komnas ini, saya berpikir bahwa Renstra tidak akan jalan dengan optimal ya, karena di situ ada semacam bottleneck, tapi nggak dicoba untuk cari tahu, terus kita duduk bareng menceritakannya apa. Karena kalau tanpa kita mengetahui kenapa satu Renstra itu nggak sesuai pencapaiannya, sesuai targetnya, ya susah ya Pak, kita nggak bisa maju gitu loh. Nah karena di dalam pemerintahan daerah tadi saya sudah sampaikan masalah HAM itu kan masih dianggap paradigma terutama di daerah itu kan kayak membawa nilai-nilai asing ke dalam negara, dalam provinsi mereka gitu. Sehingga pengimplementasiannya tuh dianggap nanti sajalah, ini bukan utama gitu, atau nanti kita bilang aja anggaran nggak cukup, jadi kita nggak bisa bekerja. Sebagai buktinya itu bisa dilihat tuh kepedulian dia dengan Renstra. Misalnya di daerah ada APBD sedang digodok itu, seberapa besar mereka menganggarkan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan misalnya, untuk Dinas Informasi, Kominfo misalnya. Itu saya wawancara itu beberapa, bahkan nggak dianggap, bahkan kalau mau lihat tuh gedung tempat mereka duduk itu kaki dengan dunggul tuh berhadap-hadapan gitu, saking nggak dianggap gitu loh. Nah jadi politika disitulah kegagalan, maksud saya kegagalan hambatan ketika Komnas nggak mencoba membangun relasi yang kuat dengan pemerintah daerah, karena tidak akan jalan Pak memajukan HAM kalau Komnas bekerja sendirian gitu loh Pak. Ya. Di dalam paper yang sama juga ya Anda memberikan hipotesa antara lain menurunnya leadership komisioner dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Padahal kan kita mengetahui bahwa
harapan kita terhadap Komnas ini antara lain bagaimana leadership dari anggota-anggota itu kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga lain. Nah, kenapa ini happen menurut pandangan Anda? Ya, kalau saya pribadi melihatnya leadership ini nggak jalan. Mungkin di dalam tim mereka sendiri itu ada interest yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan gitu Pak. Interest pribadi maksud saya yang tidak dapat dirasakan. Kedua, mungkin proses seleksinya juga tidak mampu menjangkau tentang interest itu Pak. Apalagi kalau interestnya bersifat politik gitu. Itu kan susah, kita kan nggak bisa menjangkau, akibatnya berdampak kepada kinerja dari Komnas itu sendiri. Nah, ketika leadership itu tidak terjadi, tentu dampaknya kepada staff, kepada divisi lain ini. Nah, kenapa? Karena yang terbangun adalah elit, jadi kelompok per kelompok. Enggak heran di masa saya pernah menulis itu zamannya Bu Zumrotin tuh, saya sampai tulis bagaimana penolakan itu pecah belah di dalam tumpuk Komnas antara pro ini dengan pro anti itu gitu. Nah, menurut saya disitulah harusnya leadership itu diperbaiki Pak. Nah, saya cuman karena belum banyak tahu lagi saat ini tentang kondisi Komnas, tapi itu saya dapat informasi dari dalam bahwa Komnas yang sekarang pun mengalami hal yang sama gitu, cuman tidak terlalu seperti di zaman yang saya tulis dulu di Tempo, agak keras, terlihat sampai keluar. Kalau ini saya nggak lihat, tapi saya bisa merasakannya gitu loh, ketidakhadiran. Mungkin terkait juga dengan belum pahamnya sebenarnya secara kuat secara komprehensif tentang bagaimana sih bekerja membawa Komnas ini ke tengah publik gitu loh Pak. Contoh yang paling konkret kan saya punya pembandingnya yang tadi saya katakan, bersyukur saya mengenal Komnas tahun 96. Pilihan-pilihan agendanya itu klop gitu loh dengan kebutuhan masyarakat di luar. Nah, dengan tadi Bang Ihsan bilang kompleksitas, benar, tapi saya percaya ada yang isu yang bisa membangun kembali leadership Komnas menjadi lebih baik lagi ke depan kalau mereka menemukan satu benang merahnya yang bisa mereka lakukan. Contoh paling konkret adalah tentang isu misalnya isu perempuan misalnya akan bersinggungan dengan Komnas Perempuan. Ayo bareng-bareng, jadi jangan ada kotak-kotakan gitu Pak. Terus kedua, tentang membangun yang namanya paradigma bahwa Komnas di Indonesia ini sudah harus mengevaluasi apakah dia masih butuh membuat perwakilan Komnas di Padang ketimbang dia membukanya misalnya di Papua Barat misalnya. Nah, maksud saya evaluasi leadership di situ Pak, dia hanya tidak bicara kasus, menyampaikan pendapat tahunan di PBB misalnya, tapi dia harus tahu juga di dalam situasi dinamika yang demikian cepat, di mana kompleksitas isu HAM itu sudah demikian bergabung dengan regional, dengan internasional, harusnya mereka jemput bola Pak. Jemput bola maksudnya merekatkan diri dengan lembaga-lembaga yang memang itu jantungnya isu-isu HAM. Contohnya Kementerian Luar Negeri, rajinlah berdiskusi, rajin menginformasikan di website terutama di medsosnya apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian pergi ke daerah, bertemu dengan dinas ini, atau kalau ada perwakilan, bikin sebuah kegiatan yang sifatnya itu tidak hanya sekedar 1-2, tapi ada namanya reguler gitu loh Pak. Jadi pekerjaan Komnas ini kan pekerjaan selama Indonesia ada Pak sebenarnya menurut saya. Apalagi dengan Komnas sekarang di posisi isu itu semakin berwarna, seperti abu-abu, kita udah semakin sulit membedakan. Dengan hoax yang sekarang, dengan disinformasi, kita bisa salah loh Pak. Misalnya tadinya yang mau kita hukum adalah pelaku yang sebenarnya, yang kita hukum cuma pelaku ikutan gitu. Nah, di situ yang saya pikir Komnas harus lebih jeli dan harus berani banyak turun ke lapangan Pak, biar tahu sebenarnya seperti apa gitu. Karena kejahatan ini sudah sangat kompleks ya Pak. Kami jadi jurnalis aja sering terjatuh
Karena seolah-olah kami mendapat info yang itu udah benar, ternyata rekayasa, bahkan video aja dan suara bisa mereka rekayasa seolah-olah itu suara pelaku, padahal setelah kita teliti dalam-dalami itu suara tipuan gitu Pak. Nah itu. Boleh saya cerita sedikit, saya dulu barusan dari TGPF ke Papua, ya. Jadi saya lihat bagaimana situasi di sana ya. Nah, itu kok banyak sekali orang-orang NTT di situ dan berpengaruh di situ banyak sekali. Yang polisi, yang tentara nih. Tapi komandan militernya waktu dulu itu orang Papua yang sekarang pernah jadi Wakasa terus meninggal, ya. Nah terus kemudian Kapoldanya itu ya orang Papua juga ya. Terus jaksanya agungnya, jaksa daerahnya juga orang Papua juga semua. Tapi saya mendapat kesan ya bahwa mereka tuh, waduh ini waktunya sudah habis. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja lah lain kali ya. Jadi pertama kali saya ucapkan terima kasih ya, saya atas nama panitia seleksi ini memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jawaban-jawaban dan keikutsertaannya. Kita akan pertimbangkan jawaban Anda itu di dalam satu rapat ya. Nanti kita akan sampaikan hasilnya dalam waktu yang tidak lama ya. Mudah-mudahan pada bulan Agustus ini semua tuntas lah gitu. Ya. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin, selamat sore.